wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-barin amma ba'du. Hadirin ulama al-fadil yang akan muliakan Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu panitia kegiatan Ramadan dan Idul Fitri, para imam, para muadzin, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga malam yang ke-18 atau malam 19 Allah anugerahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan Allah izinkan kembali untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada pertemuan singkat kali ini kita ingin membicarakan tentang masalah iman saya. Nah, iman ini perkara yang sangat penting. Tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada iman. Dan iman itu mahal harganya. Kenapa saya katakan iman itu penting? Karena iman ini sesuatu yang sangat fondasi. Ibarat bangunan, hal yang penting untuk diperhatikan pertama kali adalah masalah iman. Apa pesan-pesan Allah berkaitan dengan iman? Pertama, jaga dan kuatkan iman. Jaga dan kuatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi." Jadi Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya apa? Tetaplah dalam iman dan kuatkan iman itu. Kenapa rupanya? Karena iman ini posisinya nempel di hati. Iman ini kan ada di hati, di dada kita, di hati kita. Dan sesuatu yang di hati itu kan, kata ulama, wa ma sumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Jadi hati itu kan bahasa Arabnya qalbu atau kalbu bahasa Indonesianya, dan selalu bergolak. Posisinya kadang naik kadang turun. Oleh karena itu kita harus perkuat keimanan kita, istiqomah dalam iman. Makanya wajar kalau setiap hari Jumat diingatkan pesan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Itu satu sisi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, iman ini buktikan dengan takwa. Jadi selain iman itu penting untuk dikuatkan, buktikan dengan takwa. Sampai-sampai ada hadis riwayat Abu Darda yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu uryanun, iman ini telanjang, walibasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah takwa, wazinatuhul haya, hiasannya adalah rasa malu. Nah, orang kalau sudah tidak punya rasa malu, jangan-jangan imannya sudah tidak ada. Ibu bapak, anak-anak, ini perhatikan anak-anak, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan yang suka goyang-goyang sendirian di depan HP, main TikTok gitu. Mending kalau pakaiannya lengkap. Kadang-kadang pakaiannya belum selesai udah dipakai.
joget-joget sendirian. Nggak punya rasa malu. Maka malu itu al-haya'u minal iman. Wa thamratuhul ilm, buah dari keimanan itu ilmu. Hadirin rahimakumullah. Jadi penting bagi kita untuk melengkapi keimanan kita dengan takwa, dengan amal. Mengapa Bapak Ibu sekalian capek-capek sholat tarawih? Kan nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa. Kenapa coba? Iman. Karena iman. Lagi-lagi iman itu mahal Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ingat sebuah kisah seorang raja. Raja berkuasa dari lahir langsung jadi raja. Bahkan saking hebatnya kerajaannya sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Kaya raya. Namanya siapa? Fir'aun. Betul sekali. Fir'aun itu gak mau beriman kepada Allah. Kecuali sekarang. Itu saking mahalnya iman. Kita gak perlu tenggelam di laut merah untuk bisa beriman kepada Allah. Dari lahir rata-rata kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari perkuat iman kita dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa kepada Allah. Jaga Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Maka atas alasan iman itulah seperti sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah, muliakanlah tamunya. Di riwayat yang lain disebutkan falyaqul khairan aw liyasmut, yang mengaku beriman bicara yang baik atau diam saja. Iman kuatkan dengan takwa. Ada anak muda ditawarin sama temannya, dia baru punya sepeda motor. Itu knalpotnya ganti aja biar nyaring. Nggak mau saya. Kenapa? Kenapa nggak mau? Kamu nggak punya duit? Ada uang ada. Kenapa nggak mau? Mengganggu orang lain. Iman teman, ibu. Ternyata mengganggu orang lain itu termasuk ciri orang yang beriman. Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang yang tidak mau mengganggu orang lain, muslim yang lain, baik dengan lidahnya atau dengan tangannya. Mahal sekali iman. Lalu berikutnya tentang keimanan. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah punya sertifikat. Nama kita sudah tercatat. Nama kita sudah tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Orang yang maksiat kepadaku dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Hadirin rahimahumullah.
Dunia ini baru sekali Allah yang kita bersenang-senang di dalamnya sebentar saja. Di antara kita mungkin ada yang kaya itu sebentar saja. Di antara kita mungkin ada yang miskin, barangkali miskin itu sebentar saja. Di antara kita ada yang sakit itu sebentar saja. Bahkan mungkin di antara kita ada yang punya jabatan tinggi. Yang punya jabatan tinggi pun sebentar saja. Sebentar saja. Umur umat Nabi Muhammad SAW ma baina 60 wa 70, antara 60 dan 70. Mau jabat sebagai apa? Presiden maksimal 10 tahun. Maksimal aturannya begitu. Nggak ada lebihnya sekarang. Nggak boleh lebih. Cukup maksimal 10 tahun 2 periode. Dan itu sebentar saja, nggak terasa. Ini Ramadan sekarang ini kita sudah masuk malam yang ke-18 atau malam 19, dan itu nggak terasa. Nggak terasa gitu. Dikit lagi udah mau selesai Ramadan ini. Sebentar saja kita di dunia ini. Maka nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak ada nilainya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan lau kanat dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqaw kafiran. Kalau saja dunia yang di dalamnya ada berbagai kekayaan menurut manusia, berbagai pangkat manusia yang diperebutkan oleh manusia, berharga di sisi Allah senilai dengan sebelah sayap nyamuk saja, sebelahnya pasti orang kafir gak akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melanggar aturan Allah itu, orang yang tidak mau beriman itu pasti gak akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru karena dunia ini tidak bernilai di sisi Allah, maka siapapun makhluknya termasuk yang kafir dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Allah. Yang ketiga, perkara iman ini perbaharui iman kita. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kita ya Rasul? Aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak membaca berzikir la ilaha illallah. Itu yang harus diperbanyak Bapak Ibu sekalian. Orang itu biasanya meninggal sesuai hobinya. Meninggal dunia sesuai hobinya. Masih ingat beberapa tahun yang lalu di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa ada seorang bapak-bapak sholat asar. Mungkin pernah saya ceritakan barangkali. Ibu-ibu juga sudah masih ingat, insya Allah bapak-bapak juga. Ada bapak-bapak kalau ke masjid dia naik sepeda. Dia nggak banyak ngomong orangnya. Sholat aja. Sholat asar. Begitu sujud nggak bangun lagi. Selesai sholat divideoin untuk menjadi saksi, dibangunin, ternyata udah sampai ke alam yang lain, alias meninggal dunia. Indah sekali meninggalnya. Maka ini menjadi ibrah bagi kita bahwa sekalian rahmatullah. Cek sekarang, ayo tanya diri kita, saya, bapak, ibu, hobinya apa? Biasanya orang meninggal dunia sesuai hobinya. Mudah-mudahan hobinya kita adalah hobi kebaikan. Amin ya rabbal. Hobi sholat, hobi baca Quran, hobi ngaji, masya Allah itu luar biasa. Perbaharui iman kita. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Suatu ketika dia teriak-teriak kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, munafik Hanzalah ya wahai Abu Bakar. Munafik. Kenapa munafik? Saya ini wahai Abu Bakar, kalau lagi di halakoh seperti ini, seperti pengajian di depan Nabi, masya Allah, kayaknya mau ibadah terus. Kayaknya surga itu kelihatan wahai Abu Bakar. Tapi begitu pulang ke rumah, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak,
lupa lagi. Kata Abu Bakar, kalau gitu saya juga munafik. Ayo kita lapor ke Nabi. Berangkat mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Hamzah telah munafik ya Rasul. Emang kenapa? Saya kalau lagi di depan panjenengan, lagi ada ta'lim halaqah, kayaknya pingin terus beribadah, pingin kayaknya surga itu kelihatan. Tapi begitu pulang ke rumah bergaul dengan anak istri, lupa semua itu ya Rasul. Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian bisa istiqamah, di mana saja bisa seperti kalian ada di depan saya, kata Nabi, la safatum malaika, pasti malaikat akan menjabat tangan kalian, kata malaikat, kata Rasulullah. Akan tetapi wahai Hamzalah, wahai Abu Bakar, sa'ah. Maksudnya apa? Ada proses. Jadi iman itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, enggak langsung begitu beriman langsung naik 90%. Enggak, bertahap. Beriman naik 5, 10, 15, 20, 25, terus begitu. Kadang-kadang udah nyampe 50, turun lagi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bil ibadah wa yanqus bil maksiyah. Naik dengan kita beribadah. Kalau kita terutama puasa itu apa namanya, kalau kita berpuasa di luar bulan suci Ramadan, coba kita puasa, iman kita langsung naik 90%. Wayang bil maksiat. Tapi coba kita maksiat, males. Sholat berjamaah aja males. Nih Ramadan coba tandain. Ramadan tandain. Apakah sholat isya sebanyak ini jamaahnya? Enggak. Sholat subuh apakah sebanyak ini jamaahnya kalau di luar Ramadan? Enggak. Nah, itulah bukti bahwa iman naik dengan ibadah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, iman itu manis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu manis. Zaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man radhiya billahi rabba, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Ridha itu apa sih? Ridha, rela. Gimana rela coba? Yang masyhur kan kalimatnya ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Ridha ini atau rela ini kebalikan murka. Makanya tak setiap nih bagus nih habis 2 rakaat tarawih doa bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, kami mohon keridhaanmu dan surga. Jadi ridha Allah itu sama dengan surga, murka Allah sama dengan neraka. Berlindung dari murka Allah, karena murka Allah itu sama dengan neraka. Jangan remehkan kebaikan meskipun itu kecil, karena di balik yang kecil itu tersimpan ridha Allah. Jangan entengin keburukan atau kemungkaran itu meskipun itu kecil, karena di balik yang kecil itu tersimpan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah jaga iman kita hingga akhir hayat kita semua meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu